warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, biasa dipanggil Ruslan. Saya dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi instrumentasi yang telah saya pelajari di semester 3 ini. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal yang berbentuk osilasi halus berulang. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Contoh gelombang transversal. Yang pertama, getaran sinar gitar yang dipetik. Kemudian getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya. Kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Contoh gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang pada selingki yang diikatkan kedua ujungnya pada statif, kemudian diberikan usikan pada salah satu ujungnya. Kemudian gelombang bunyi di udara. Berikut adalah contoh gambar dari kedua gelombang tersebut, di mana yang di atas adalah gelombang longitudinal dan yang di bagian bawah adalah gelombang transversal. Baiklah, kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang pengenalan alat-alat laboratorium. Yang pertama, kita masuk pada alat mikroskop. Mikroskop adalah instrumen yang biasa digunakan di laboratorium sains untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontraks yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari lensa untuk pembesaran yang masing-masing memiliki kemampuan pembesaran sendiri. Kemudian ada pipet ukur, berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Kemudian ada pipet volume atau pipet gondok, berfungsi mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Kemudian ada pipet tetes, berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Kemudian ada labu ukur atau labu takar, berfungsi untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Kemudian ada batang pengaduk ujung spiral, fungsinya menghomogenkan larutan kimia. Kemudian ada Erlenmeyer, berfungsi mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro, digunakan untuk menampung titran pada saat titrasi. Kemudian ada cawan porselin, berfungsi mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan
bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukan bahan. Kemudian ada neraca analitik, berfungsi menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. Kemudian ada buret, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. Kemudian ada batang ose ujung bulat. Batang ose ujung bulat merupakan alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Kemudian ada tabung reaksi atau tabung Durham. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai alat tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media. Kemudian ada lampu spiritus, lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Kemudian ada tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Dan yang terakhir adalah video praktek kami waktu praktek instrumentasi di laboratorium. Of 2002, we were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true.